Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, para subscriber saya semuanya, yang jauh yang dekat di sini, yang semuanya lah, mudah-mudahan dengan Allah Subhanahu wa taala ya, yang menyimak dan menyampaikan, mudah-mudahan menjadi amal jariah, amal yang selalu kelimpahan aliran pahala, walaupun kelak kita sudah tiada, mudah-mudahan masih kita bisa menikmati pahala yang sedang berjalan. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, yang akan kami bahas pada pertemuan sore hari ini yaitu tentang pondok pesantren ya, tentang pondok pesantren yang lagi viral hari ini, yaitu adalah pondok pesantren yang lagi viral hari ini yaitu Pondok Pesantren Al Zaitun yang ada di Indramayu, Jawa Barat. Dia salah satu pesantren terbesar di Asia Tenggara dan santrinya itu dari seluruh Indonesia, berbagai daerah Indonesia, bahkan ada yang dari luar negeri, Singapura dan Malaysia. Beliau viral, terkenal karena banyak keputusan-keputusannya yang membuat netizen atau warga heboh dan penuh kontroversi. Yang membuat heboh dan kontroversi itu adalah salah satunya kemarin pada saat sholat Id dan sholat Idul Fitri atau sholat Idul Fitri, dia shopnya jaraknya 1 meter, antara satu shop dengan shop lain itu jarak 1 meter. Bahkan juga yang membuat heboh juga yaitu di samping sebelah jamaah laki-laki itu ada jamaah perempuan. Mana ada sholat bercampur antara laki-laki dengan perempuan ya. Ada lagi ketika diwawancarai, ditanya, yaitu ternyata pimpinan pondok pesantren ketika ditanya itu menganut Imam Bung Karno, Soekarno Hatta. Ini kan sudah tidak sesuai dengan syariat yang ada. Yang namanya mazhab itu ada 4 kalau di Indonesia. Yang terkenal yaitu adalah mazhab Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i. Itu mazhab yang kita ikuti, yang kita kaji dan ikuti petunjuk-petunjuknya dan arahan-arahannya sesuai dengan syariat yang ada. Kalau Indonesia yang paling populer, yang paling terkenal itu adalah yaitu Imam Syafi'i. Itu sudah hampir 90% kita ikut Imam Syafi'i. Kenapa? Karena sangat pas dan cocok dengan Indonesia. Contoh kayak ngentut itu kan haram kalau Imam Syafi'i. Tapi kalau imam yang lain, itulah profil singkat Pondok Pesantren Al Zaitun yang ada di Indramayu dan yang ada di Jawa Barat. Beliau pendirinya juga alumni Gontor. Nah, yang bisa kita bahas, yang perlu kita luruskan ya, perlu kita bahas adalah seorang kiai, seorang ustadz, seorang pondok pesantren, lembaga, instansi, yayasan, lembaga dakwah, lembaga semua, maksudnya lembaga semua keagamaan, termasuk pondok pesantren besar, madhab atau kiai besar, bahkan para waliullah Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua itu tidak sesuai dengan syariat yang ada, tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, semuanya itu akan salah dan dosa, dan itu melanggar syariat yang ada. Kenapa kok begitu?
semua kita mengembangkan ibadah-ibadah yang lain itu memang harus semuanya harus sesuai dengan syariat yang ada. Ilmu fikihnya harus kita pakai, ilmu dasarnya harus kita ikuti. Contoh, kalau kita melaksanakan sholat, melaksanakan zakat, puasa, dan haji, itu kita ikuti, itu kita pelajari sesuai dengan ilmu fikih yang ada, ilmu syariat yang ada, mie goreng, ilmu fikih yang ada, ilmu syariat yang ada. Harus sesuai dengan ilmu fikih atau ilmu syariat yang ada. Itu tidak memandang kiai, tidak memandang pondok pesantren besar. Tapi kalau sudah tidak sesuai dengan syariat yang ada, membuat fatal publik, tidak sesuai dengan tuntunan agama, itu semuanya fatal. Dan itu semuanya menyimpang dari ajaran-ajaran yang harus kita ikuti. Rasulullah juga pernah menyampaikan ketika sebelum wafat, pesannya apa? Pesannya cukup ikuti Al-Quran dan ikuti sunnah-sunnah saya. Itu sudah pesannya Nabi. Kalau Nabi Muhammad pesan Al-Quran biar kamu tidak tersesat, nanti kalau saya sudah tiada, ikuti Al-Quran dan ikuti sunnah-sunnah saya. Nah, makanya sekarang hari yang harus kita ikuti Al-Quran. Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, dan yang ketiga ijma dan qiyas. Itu kalau sesuai dengan syariat, itu sesuai dengan tuntunan itu, insya Allah kita tidak akan tersesat dan kita pasti ada petunjuk, ada sesuai dengan syariat dan tidak akan menyimpang. Jadi walaupun seorang kiai, seorang pendiri yayasan, seorang pondok pesantren besar, seorang ustadz, ya, seorang semuanya, tapi kalau sudah melanggar dari syariat itu tak perlu kita ikuti, ya, tak perlu kita ikuti. Nah, caranya bagaimana? Apalagi ketika diwawancarai pondok pesantren Al-Gumilang itu, bahkan ketika bertanya ikut mazhab siapa, katanya ikut mazhab Bung Karno. Nah, ini kan tambah fatal lagi, ya. Ya mungkin itu ya sekilas kami bahas pondok pesantren Al Zaitun. Saya harap dan menghimbau kepada teman-teman subscriber saya, khususnya masyarakat yang menyimak penjelasan saya ini, kalau memondokkan anak, memondokkan putra putri kita pada zaman sekarang itu memang harus hati-hati ya. Memang harus hati-hati, pilihlah pondok pesantren yang betul-betul sesuai dengan apa syariat dan tuntunan agama yang ada. Kalau di Jawa Timur yang terkenal, yang salafiyahnya bagus, yang hasil dan alumninya luar biasa, yaitu yang terkenal ya pondok pesantren Sidogiri, pondok pesantren Lirboyo, Zainul Hasan Genggong, Nurul Jadid, ya. Apa Kiai siapa itu, Kiai As'ad Samsul Arifin, Tebu Ireng Jembang, Gus Dur, ya. Peloso, ya, Peloso. Itulah pondok-pondok besar yang bisa kita titipkan anak-anak kita kalau anak kita pondok. Tapi di samping itu banyak ya pondok-pondok kecil, pondok-pondok tidak populer dan terkenal tapi juga bagus. Nah, makanya kita sebagai orang tua hati-hati, jangan sampai keliru memondokkan atau menitipkan anak ke pondok pesantren. Walaupun pondok pesantren kecil, tapi dengan sesuai dengan syariat yang ada, kita titipi. Jangan sampai kejadian kemarin yang ada di Jombang, yang ada di Jember, apa anak-anak kita dihamili, subhanallah ya. Ya, anak-anak kita dicabuli, ya Allah ya. Jadi kalau soal nafsu dan lain-lain itu gak ada kiai, gak ada ustadz, gak ada pondok pesantren, semuanya sama. Kalau tidak sesuai dengan syariat itu salah dan harus kita perbaiki. Ya, mungkin itu ya yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita bahas, yang bisa kita musyawarahkan. Mudah-mudahan manfaat dan tentunya semuanya mudah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang menyimak dan menyampaikan mudah-mudahan jadi amal jariah, amal yang selalu kelimpahan pahala kelak walaupun kita sudah tiada. Amin. Kami akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.